Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sudah tiba di Hakim-Hakim pasal yang ke-9 di program Bible Everyday. Dan di Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ini ada sebuah cerita yang cukup penting untuk kita bahas sama-sama. Yaitu ketika Gideon mati, maka dia meninggalkan 70 anak. Dan 70 anak inilah yang memerintah bangsa Israel bersama-sama. Dan tentu saja di antara anak-anak Gideon ini, puluhan jumlahnya, 70 ini, terdapat satu anak yang sangat ambisius. Namanya Abimelek. Abimelek ini adalah anak daripada Gunde Gideon yang ada di Sikem. Dan Abimelek ini adalah orang yang tidak hanya ambisius, tapi dia berusaha menghalalkan segala cara, apapun dilakukan demi tujuannya tercapai, demi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Tentu saja memerintah seluruh rakyat Israel. Dengan kata lain, Abimelek menjadikan dirinya raja atas mereka semuanya. Yang dilakukan adalah dia mulai melakukan pendekatan kepada orang-orang tertentu yang dianggap mau pro dengan dia dan bisa melakukan kudeta secara tidak langsung. Abimelek tidak hanya mendekati banyak orang, tapi dia juga berani mengeluarkan banyak orang. Dia senangkan orang-orang dekatnya dengan uang yang dia punya, dengan harta yang dia punya. Lalu ketika kekuatannya dirasa cukup, dia melakukan hal yang sangat kejam. Dia pergi ke Ofra, yang mana saudara-saudaranya ada di sana. Maka dia bantai semua saudara-saudaranya. Dia bunuh semua anak Gideon yang jumlahnya 70 itu. Dan hanya satu orang saja anak Gideon yang selamat. Jadi 69 anak Gideon itu semuanya mati dibantai Abimelek. Anaknya yang sisa hanyalah Yotam, anak bungsu Yerubbaal yang waktu itu bersembunyi. Jadi Anda bisa bayangkan, ini orang sangat kejam, ini orang sangat ambisius, ini orang menghalalkan segala cara demi apa yang diinginkan tercapai. Dan memang di titik itu, apa yang dikehendaki oleh Abimelek tercapai. Dia menjadi raja di Sikem. Dan kalau kita membaca berikut dan berikutnya, Ibu Bapak Saudara semuanya, maka tibalah kita di akhir hidup Abimelek. Pemerintahannya tidak begitu lama, karena di dalam ayat yang ke-56, Anda bisa baca di situ, demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya, juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Allah tidak tinggal diam. Tuhan itu Tuhan yang adil. Ketika Abimelek semena-mena, dia bahkan membantai anak-anak Gideon, Tuhan membalaskan kejahatan Abimelek itu, menimpakan itu akhirnya berbalik kepada dirinya sendiri. Akhir kisah hidup Abimelek adalah sesuatu yang sangat tragis. Betapa tidak, dia mati ketika ditimpa batu oleh seorang perempuan ketika dia mengejar musuh di sebuah menara. Dia ditimpa batu kilangan sehingga kepalanya pecah. Dan dalam kondisi sekarat seperti itulah dia minta kepada bujangnya, kepada orang yang dekat dengan dia untuk membunuh dia saja, supaya jangan sampai tersiar kabar memalukan dia mati dibunuh oleh wanita. Ibu bapak saudara semuanya, akhir hidup yang sangat tragis. Maka dari sini saya hendak mengingatkan kita semuanya, apa yang kita tabur suatu saat pasti kita akan tuai. Kita tidak tahu berapa lama kita akan menuainya. Kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Tapi jangan lupa, kita menabur yang buruk, maka kita akan menuai yang buruk. Kita menabur kejahatan, kita pun akan menuai kejahatan. Kita akan mendapat kembali dari apa yang sudah kita lakukan di waktu-waktu itu. Sayangnya dalam kasus ini, Abimelek
dia melakukan yang jahat, dia menaburkan kejahatan, maka dia pun akhirnya menuai kejahatan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Jadi jangan main-main dengan hidup ini. Punya ambisi boleh, tetapi jangan sampai jadi orang yang ambisius sehingga kita menghalalkan segala cara. Saya berdoa kisah ini bisa menjadi rem bagi kita. Buat kita orang yang inginnya maju, tapi inginnya terlalu instan, terlalu cepat. Buat kita yang punya ambisi besar, biarlah kisah ini menjadi rem bagi kita, sehingga jangan sampai kita hanya gaspol tapi remnya belum. Pastikan kita punya rem, yaitu firman Tuhan yang menjaga hidup kita, sehingga kalau kita ingin progres lebih baik, lebih maju, biarlah cara-cara yang kita lakukan pun seturut dan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Tuhan memberkati.